Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa ma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala muliakan. Mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tingkatkan dengan cara kita patuh, kita tunduk terhadap apa yang telah menjadi perintah Allah, apa yang telah menjadi perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala bentuk larangan yang telah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang. Tidak lupa dan tidak luput kita senantiasa bersalawat kepada baginda Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi, suri tauladan kita yang telah gigih berjuang membawa manusia dari gelapnya penghambaan kepada selain Allah, dari gelapnya penghambaan kepada makhluk-makhluk kepada Rabbul Alamin, menuju zaman yang begitu terang benderang. Tidak lupa para hadirin, tidak lupa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini para hadirin, Allah tetap mengaruniai kita nikmat yang banyak, meskipun tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat yang datang terus menerus silih berganti. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sering kita dengar, seorang ulama yang terkenal yaitu Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan sebuah perkataan yang fenomenal, yang sangat masyhur di kalangan kita. Namun tidak ada salahnya kita mengulang-ulang ini para hadirin. Tatkala itu beliau mengatakan, ma'alastu syai'an, tidaklah aku obati sesuatu hal, tidaklah aku berusaha untuk membersihkan ataupun mengobati sesuatu, asyad, yang lebih sulit, lebih berat daripada niatku. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, karena niat itu gampang berbolak-balik. Sebagaimana kita tahu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadirnya kita di muka bumi ini tidaklah untuk selamanya. Kita ini bukan pemakmur selamanya para hadirin. Senantiasa Allah siapkan generasi demi generasi yang akan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kehadiran kita di dunia ini ada batasnya. Kehadiran kita di dunia ini memiliki batas para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala batas itu telah tiba, maka telah berakhirlah jatah kehidupan kita para hadirin. Dan perlu kita ingat, kita hidup di dunia ini membawa sebuah hikmah, membawa sebuah misi yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala misikan kepada kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah lembar demi lembar kitab tauhid kita pelajari, majelis demi majelis kitab yang membahas mengenai tauhid kita datangi. Senantiasa para asatidah mengingatkan kita tentang bagaimana seorang hamba agar benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dalam banyak firman-Nya Allah mengingatkan, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang beriman senantiasa menjaga kemurnian iman mereka kepada Allah Rabbul Alamin, dan orang-orang yang senantiasa menjaga amal saleh mereka.
Inilah para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bekal utama kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sudah di akhir-akhir hidup kita para hadirin adalah bagaimana kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal amal saleh yang kita bawa untuk menuju Allah Rabbul Alamin. Apa amal saleh para hadirin? Kata para ulama, amal saleh adalah amal yang benar-benar kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan amal tersebut tidak keluar dari kaidah-kaidah, tidak keluar dari petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, berbicara niat, berbicara keikhlasan, tentu kita harus sadar bahwa perkara ini merupakan perkara yang sulit. Kenapa? Sebagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, karena niat itu mudah sekali dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam dalam kelas tahsin ana mengatakan, kita bisa mengambil ibrah dan faedah dari bagaimana berimannya para penyihir di hadapan Fir'aun laknatullahi alaih. Kita tidak lihat para hadirin bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan cepat membolak-balikkan hati manusia. Pertanyaannya para hadirin, apakah para penyihir yang datang di hadapan Musa atau untuk menantang Musa atas panggilan Fir'aun datang karena Allah Subhanahu wa taala? Mereka datang ke tempat itu para hadirin tidak lain niatnya ingin mendapatkan kedudukan di sisi Fir'aun dan mendapatkan kekayaan dari Fir'aun laknatullahi alaih. Namun apa yang terjadi para hadirin? Allah takdirkan mereka kemudian sujud untuk beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, padahal mereka datang untuk perkara dunia, untuk kedudukan, untuk jah. Bagaimana mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Fir'aun laknatullahi alaih. Begitu cepat Allah membolak-balikkan hati manusia. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sorenya dia bisa kufur kepada Allah iyadzan billah. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang sering kita alami mungkin dalam kehidupan kita. Hati ini sering berbolak-balik para hadirin. Terkadang di satu waktu hati ini bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keramaian. Tidak membutuhkan kesepian untuk ikhlas. Namun terkadang para hadirin, hati ini diuji. Harus terus kita melawan, bergelut dengan penyakit-penyakit yang dapat menggerogoti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu para hadirin, ikhlas merupakan pondasi utama amal tadi. Ikhlas dan kesesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ikhlas, tentu amal itu tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu para hadirin ibarat ruh dalam jasad kita. Ikhlas itu ibarat ruh yang ada dalam jasad kita. Jasad kita jika tidak ada ruh, maka dia adalah mayat yang siap dikebumikan. Maka begitu pula amal ibadah kita para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima amal illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal tersebut diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa butughiya bihi wajhu, dan dari amal itu diharapkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mencari muka di hadapan manusia, tidak ingin agar manusia melihat bahwa dia orang-orang yang saleh iyadzan billah. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, setan sebagai musuh abadi manusia, mau tidak mau, suka tidak suka, setan memang musuh abadi kita. Dia akan senantiasa mengajak, membujuk kita agar kita mau menemani mereka mengarungi dahsyatnya jahannam Allah tabaraka wa taala. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus senantiasa berhati-hati. Kita harus senantiasa benar-benar menjaga diri, menjaga hati. Karena setan itu para hadirin, tatkala dia merasa gagal, merasa buntu untuk menggoda, untuk mengajak manusia dalam keburukan dan kemaksiatan atau menentang Allah Azza wa Jalla, dia akan mencari celah-celah dalam perkara-perkara kebaikan. Dia akan mencari celah dalam perkara-perkara ketaatan. Dia akan mencari celah dalam perkara-perkara sosial. Dia masuk ke dalamnya, dia rusak agar manusia itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan murka di sisi Allah iyadzan billah. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, iblis itu
sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu sudah berikrar di hadapan Allah Tabaraka wa taala bahwa dia akan menjadi musuh utama manusia dengan cara dia menjadi teman bagi manusia. Dia akan mengajak manusia dalam keburukan-keburukan. Kalau itu gagal, dia akan mengajak manusia untuk mengotori kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr. Allah mengatakan, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ard." Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku, Engkau telah mengusirku dari surgamu ya Allah, maka aku akan senantiasa menghiasi keburukan-keburukan di hadapan manusia. Terus selama mereka di muka bumi ini, segala keburukan akan dihiasi oleh syaitan, iyadan billah, wal ughwiyannahum ajma'in, dan aku senantiasa menyesatkan semua mereka. Namun di ayat lanjutannya para hadirin, Allah memberikan kunci bagaimana cara kita selamat dari keburukan yang dihiasi seakan-akan kebaikan, dari kemungkaran yang dihiasi setan atau iblis seakan-akan adalah sebuah kebaikan, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang memang ikhlas kepadamu. Hamba-hamba yang ikhlas ini para hadirin adalah hamba-hamba yang tidak mungkin disenggol, tidak mungkin bisa diganggu oleh syaitan. Maka hendaklah kita para hadirin, hendaklah kita semua tajdidun niyah, terus memperbarui niat kita. Jika dirasa dalam amal-amal kemarin yang kita ingat disisipi oleh penyakit-penyakit atau kekotoran-kekotoran hati, hendaklah kita senantiasa memperbarui niat tersebut. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bisa selamat para hadirin dari kotoran-kotoran ini. Namun yang bisa kita upayakan dan kita lakukan adalah senantiasa memperbarui niat tersebut, agar niat itu memang benar-benar khalisan, benar-benar bersih, benar-benar suci dari segala bentuk kotoran-kotoran hati. Jangan sampai kantuk kita itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rukuk sujud tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai para hadirin sedekah yang kita gelontorkan mingguan, harian tidak pernah ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah para hadirin, jangan sampai kegiatan-kegiatan sosial yang kita upayakan ternyata tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nol nilainya di hadapan Allah Tabaraka wa taala, atau justru malah mengundang murka Allah iyadan billah. Oleh karena itu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita perbarui niat kita, senantiasa kita muhasabah diri agar kita termasuk golongan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas kepadamu. Itulah hamba-hamba yang selamat dari godaan iblis, selamat dari buayan iblis, selamat dari tipu daya iblis laknatullahi alaihi. Para hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya para hadirin, ketika kita berbicara ikhlas itu, ikhlas memang selalu memiliki dua sisi para hadirin. Sisi yang pertama, bahwa ikhlas itu merupakan syarat diterimanya sebuah amal, dan ikhlas merupakan barometer rendah dan tingginya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu yakin para hadirin, semua yang duduk di sini, saf demi saf ini para hadirin, keluar dari masjid membawa pahala yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana kualitas mereka tatkala salat, tergantung bagaimana kualitas mereka tatkala mendengarkan khutbah, tergantung bagaimana keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari pintu itu para hadirin tidak membawa pahala yang sama nilainya. Mereka membawa pahala yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kualitas dan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari berjuang para hadirin yang saat ini sedang banyak sekali digoda oleh godaan-godaan iblis laknatullahi alaihi, godaan-godaan para tentara iblis laknatullahi alaihi agar tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari berjuang agar kita senantiasa berusaha untuk ikhlas. Jika datang bisikan kita lawan, jika datang bisikan kita lawan, agar kita benar-benar dapat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin,
nabiyyina wa rasulina Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha para hadirin untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha dan berupaya untuk terus-menerus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal perbuatan kita. Coba para hadirin rahimani wa rahimakumullah, coba kita hadirkan keyakinan. Coba kita datangkan keyakinan bahwasanya memang Allah lah satu-satunya yang memang seharusnya kita persembahkan segala bentuk amal perbuatan kita. Kenapa bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Iya para hadirin, karena semua nikmat yang datang dalam kehidupan kita tidaklah datang kecuali atas pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk apa para hadirin? Setiap kegiatan, setiap gerak-gerik kita yang kita upayakan untuk kita niatkan sebagai ibadah, kita justru kotori dengan niat atau mengharapkan pandangan-pandangan manusia. Siapa manusia itu para hadirin? Bukankah mereka hari ini bisa mencintai kemudian esok bisa benci? Bukankah mereka hari ini benci esok bisa mencintai para hadirin? Bukankah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma asa ay yakuna baghidaka yawman ma." Cintailah siapapun yang pengen kamu cintai, bisa jadi besok mereka akan menjadi orang yang kamu benci. Begitupun sebaliknya para hadirin. Sehebat apapun manusia itu para hadirin, kekuasaannya tetaplah terbatas. Setinggi apapun jabatan mereka para hadirin, kehendak dan kekuasaan mereka tetaplah terbatas. Sekaya apapun dan sedermawan apapun orang tersebut para hadirin dalam kehidupan kita, jumlah harta kekayaan mereka juga tetap terbatas. Maka untuk apa kita menjilat mereka para hadirin? Untuk apa kita mengharapkan muka di hadapan mereka para hadirin? I'adhan billah. Justru hal tersebut dapat memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berbuat amal ibadah karena ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan ridhonya manusia, justru akan mendapatkan murka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia di hadapan khalayak mereka itu manusia kadang-kadang nampak soleh, nampak berkualitas ibadahnya, namun ternyata para hadirin terkadang itu untuk mendapatkan penilaian manusia, i'adhan billah. Maka dia seakan-akan sedang beramal dengan amal penduduk surga, namun justru itu mencelakakan dan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la ya'malu 'amal ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar." Ada seseorang pemuda yang dia itu beramal dengan amal-amal penduduk surga yang nampak di hadapan manusia, oh masya Allah, orang saleh ini, amalnya amal penduduk surga. Namun ternyata dia termasuk golongan orang-orang yang dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya, wal iyadu billah. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah kita ingat dengan tiga orang yang pertama kali diadili oleh Allah di hari kiamat, yang sering mungkin dibahas di mimbar-mimbar ini para hadirin. Tiga orang yang pertama kali justru dilemparkan oleh Allah ke dalam nerakanya, wal iyadu billah, bukanlah dari kalangan pemabuk, bukanlah dari kalangan pezina, bukanlah dari kalangan penjudi, namun justru mereka orang-orang yang nampak saleh di hadapan manusia, namun hatinya penuh kotoran, penuh pengharapan dari sebuah amal dari pandangan-pandangan manusia. Yang pertama para hadirin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya pertama kali manusia yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya adalah rajulun ustushhida fa utiya bih. Seorang laki-laki, dia syahid, meninggal di medan perang, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan itu, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dia mengakui nikmat tersebut, aku meninggal dalam keadaan syahid, dan dia tahu bahwa dia meninggal dalam keadaan perang. Qal fama amilta fiha. Allah mengatakan kepada dia, kamu beramal untuk siapa ini? Kamu berjihad untuk siapa ini? Kamu berperang untuk siapa ini? Qal qataltu fik hatta stushhid. Aku ini berperang untukmu ya Allah,
lihat aku ini sekarang syahid. Aku telah wafat di medan perang. Qal kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqalu jari. Kamu itu perang bukan harap syahid. Kamu itu perang cuman pengen harap kamu dianggap sebagai pahlawan sejati, wal iyadu billah. Faqad qil, dan sebutan-sebutan itu telah didapatkan di dunia. Kamu telah disebut pahlawan fulan. Summa umira bih fahusiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian apa yang terjadi para hadirin? Kemudian dia diseret pada wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah, wal iyadu billah. Kemudian yang kedua para hadirin, wa rajulun ta'allama wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafa. Seorang yang belajar agama, seorang yang belajar ilmu, kemudian dia mengajarkan, wa qara'a al-Qur'an, kemudian juga pandai, kemudian dia juga lihai dalam bacaan Qur'annya, fa utiya bihi fa 'arafahu fa 'arafa ni'amahu. Dikasih sama Allah nikmat tersebut, dimudahkan oleh Allah nikmat tersebut, kemudian dia mengakui bahwa mendapatkan nikmat tersebut. Qal fama 'amilta fiha, kata Allah, kamu buat apa? Belajar, ngajar, kemudian kamu bisa baca Quran. Untuk apa? Kemudian dia mengatakan, aku qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku itu belajar, kemudian aku ajarkan ilmunya, kemudian aku baca Quran, itu untukmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kata Allah, kamu ini dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu alim. Kamu ini belajar cuman pengen dianggap, oh ente alim, oh ente itu qari, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqad qil, dan sebutan-sebutan itu telah dia dapatkan di dunia. Fakhusiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli fa utiya bihi fa 'arafahu fa 'arafa ni'amahu. Ada orang yang diluaskan rizkinya sama Allah. Dia termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan karunia lebih dalam masalah harta. Kemudian dia mengakui hal tersebut, bahwa dia mendapatkan hal tersebut. Qal fama 'amilta fiha. Kamu sedekah, kamu dermawan, kamu bagi-bagi, kamu menyantuni janda, kamu menyantuni anak yatim. Itu untuk apa niatnya? Kemudian dia mengatakan, aku niatnya ini tidak lain menginfakkan semua hartaku untukmu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad kadzabta, kamu telah berdusta. Kamu itu infak, kamu itu dermawan, kamu itu supaya orang-orang itu menyebut-nyebut kamu itu fulan dermawan, fulan ringan tangan, fulan hartanya itu kesebar kemana-mana. Faqad qil, dan sebutan-sebutan pujian-pujian itu telah dapatkan dunia. Apa yang terjadi? Diseret wajahnya, dilempar ke dalam neraka, wal iyadu billah. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu tertipu dengan diri kita sendiri para hadirin. Seakan membawa bekal yang banyak menuju Allah, namun ternyata tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak menjaga keikhlasan dalam beribadah dan dalam berupaya. Apapun itu bentuknya para hadirin, entah salat kita, entah zakat kita, entah sembelihan kita, entah sedekah kita, entah kegiatan sosial kita, entah kegiatan kita dalam yayasan ataupun tempat-tempat yang lain para hadirin, hendaklah kita senantiasa tajdidun niyah, terus meng-cross check, terus memperbarui niat kita. Jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara yang berat para hadirin, perkara yang orang-orang saleh terdahulu saja, para salaf itu merasa kesulitan mengemban amanah menjaga niat. Terlebih kita di zaman yang dipenuhi dengan fitnah dan syahwat para hadirin. Maka hendaklah kita terus memohon taufik dan hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa para hadirin? Agar kita membawa amal yang memang benar-benar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak tertipu dengan diri kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة